Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Zulzila, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Tourism Communication yang saya ampu, dan mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi strategi komunikasi pemasaran digital dalam pariwisata yang relevan dalam era digital. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga diminta mengembangkan kampanye digital secara langsung berdasarkan analisis kebutuhan target pasar pariwisata. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah dasar-dasar pariwisata, 1 pertemuan, perkembangan pariwisata, 1 pertemuan, diversifikasi industri pariwisata, 1 pertemuan, konsep pariwisata, 1 pertemuan, stakeholders pariwisata, 1 pertemuan, klasifikasi kampanye pariwisata, 1 pertemuan, pelaksanaan dan evaluasi kampanye pariwisata, 1 pertemuan, pemasaran pariwisata, 1 pertemuan, strategi komunikasi pemasaran, 1 pertemuan, brand destinasi pariwisata, 1 pertemuan, kemudian dilanjut dengan ujian tengah semester, dan berikutnya dilanjut partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata, 1 pertemuan, pariwisata Indonesia, 1 pertemuan, tantangan dan perkembangan pariwisata, 1 pertemuan, riset kajian komunikasi pariwisata, 1 pertemuan, dan ujian akhir semester. Bobot yang kami berikan pada mata kuliah Tourism Communication ini adalah kehadiran dan partisipasi 10%, tugas dan presentasi 25%, kuis 15%, UTS 25%, UAS 25%, total 100%. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan tatap maya melalui Google Meet dan Zoom Meeting dan melalui platform virtual class kami yaitu vclass.gunadarma.ac.id. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa dengan topik strategi komunikasi pemasaran digital dalam pariwisata. Pada sesi ini, mahasiswa belajar memahami, membedakan, dan menerapkan strategi push and pull pada pemasaran destinasi wisata. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Sudah pada makan siang? Sudah ya? Oke, kalau sudah makan siang berarti sudah lebih semangat harusnya ya untuk bisa menerima materi hari. Baik teman-teman semua, kita langsung saja mulai terkait dengan strategi komunikasi pemasaran digital ya dalam pariwisata. Karena sebelumnya juga saya sudah menugaskan kepada kalian untuk mencari destinasi ya, destinasi yang mungkin hidden gem atau yang sudah lama destinasi tersebut dibutuhkan strategi ya yang kurang, wisatawannya masih sedikit gitu yang berkunjung. Nah, itu kan dibutuhkan tambahan strategi baru lagi. Itu seperti apa? Kita bantu ya. Teman-teman kemarin sudah milih ya destinasinya yang mana. Nah, sekarang adalah kita fokus ke bagaimana menyusun strateginya yang tepat. Ya, fokusnya adalah strategi digital. Baik, kita langsung saja mulai ke materi ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, sebelum kita mulai, saya akan merecall dulu ya, terkait dengan knowledge atau pengetahuan kalian terkait dengan digital marketing ya, atau strategi pemasaran digital. Ya, untuk pertanyaan pertama, ada yang mau jawab? Ketika ingin berwisata, platform digital apa yang pertama kali Anda buka? Siapa? Bisa raise hand atau langsung open mic? Saya Bu Hilmi, izin menjawab. Oke, untuk saat ini platform yang digital pertama kali saya buka tentunya aplikasi media sosial TikTok Bu. Karena di situ sudah banyak sekali orang-orang yang mereview tempat destinasi wisata dan juga kita mudah menemukan melalui hashtag
wisata atau hidden gem itu sangat mudah ditemukan, Bu. Good. Kemudian yang kedua, informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda ya? Misalkan dari konten, segi konten atau ulasan, lokasi atau harganya dulu nih. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ya silakan Eki. Saya berada di kata ini, tadi saya buka entah itu TikTok atau Instagram. Untuk informasi yang pertama kali saya lihat, biasanya tentang ulasannya sih Bu, dan kayak ada apa sih di sana gitu, apa yang membuat saya tertarik untuk datang ke sana. Itu yang pertama kali saya cari Bu. Oke, good. Ulasan gitu ya. Berarti ulasan itu sangat penting juga ya. Kalau misalkan ulasannya tidak baik, ya takut kecewa gitu ya. Tuh. Oke, yang ketiga ada yang mau jawab? Saya Ibu. Oke, Biasanya saya silakan. terlebih dahulu nyari destinasi itu di media sosial Ibu, karena biasanya informasi yang ditampilkan dan gambaran awal itu bisa nilai itu dari konten-konten tersebut. Jadi saya tertarik untuk mengunjungi destinasi tersebut gitu sih biasanya Bu. Oke, itu berarti ini ya dari segi apa namanya Gina? Media sosial Ibu. Media sosial. Ya. Oke, baik teman-teman kita lanjut ya terkait dengan materi kita hari ini sesuai dengan RPS kita ya di sub CPMK 9, yaitu dengan capaian pembelajaran mahasiswa mampu mengidentifikasi strategi komunikasi pemasaran digital dalam pariwisata. Nah, kemudian di dalam materi hari ini juga yang pertama, kalian dapat menjelaskan ya tujuannya kalian dapat menjelaskan strategi dan taktik komunikasi pemasaran di era digital. Kemudian yang kedua, membedakan karakteristik strategi push and pull dalam pemasaran digital. Dan yang ketiga, menerapkan strategi push and pull dalam promosi destinasi pariwisata. Nah, fokus dari materi ini khususnya berarti memahami ya, membedakan, kemudian menerapkan strategi push and pull pada pemasaran destinasi wisata. Ya, kita langsung masuk ke pengantar dulu ya, terkait dengan pengantar strategi komunikasi pemasaran digital. Nah, jadi peran strategi digital ini penting sekali ya untuk menarik, meyakinkan, dan mempertahankan minat wisatawan secara efektif di ruang digital, gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang masih kurang atau tidak menggunakan platform digital untuk strategi promosi, saya rasa sangat kurang gitu ya. Kemudian yang kedua, pengaruh media digital. Nah, keputusan wisatawan juga ini sangat dipengaruhi tergantung informasi dari mesin pencarian atau Google ataupun di beranda TikTok maupun Instagram kalian ya di media sosial atau user sosial media tersebut gitu ya. Kemudian tergantung juga pada video online dan ulasan pengguna. Terkait dengan perjalanan wisatawan, komunikasi digital ini mengikuti perjalanan wisatawan dari inspirasi, pencarian, keputusan, hingga berbagi pengalaman. Kemudian kita langsung masuk ke strategi yang mungkin dapat kita gunakan, yaitu menggunakan strategi push and pull. Apa itu strategi push and pull? Jadi strategi push ini dikenal juga sebagai outbound marketing, ya, yaitu push. Nah, dari istilahnya atau katanya saja push ya, outbound, jadi mendorong gitu ya. Jadi perusahaan mampu mendorong produk atau pesan kepada pasar yang relevan. Contohnya apa? Dalam strategi tradisional ya atau offline, kita memasang spanduk ya, misalkan di sini ada taman safari. Kemudian kita juga dapat beriklan di TV atau radio koran ya, media-media konvensional ya, tradisional. Kemudian membagikan brosur, flyer, kartu nama. Nah, mungkin ini kita juga dulu masih sering gitu ya, dapat brosur atau flyer destinasi wisata seperti itu. Kemudian telemarketing dan melakukan pameran ya. Pameran di booth-booth seperti di Jakarta Fair ya misalnya, atau di booth-booth di mall. Nah, itu bisa ya digunakan. Nah, kemudian untuk digitalnya kita dapat menggunakan strategi dengan memasang iklan di sosial media. Nah, sekarang kan banyak sekali ya, bisa menggunakan TikTok Ads, Instagram Ads, bahkan sekarang juga kita bisa memanfaatkan WhatsApp ya untuk WhatsApp Ads tersebut ya, dengan memasang iklan destinasi kita. Kemudian memasang iklan banner atau pop-up di website pengiklan atau mobile app
Yang berikutnya, mengirimkan email atau spamming broadcast gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita pertama kali mengunjungi destinasi wisata, kemudian diminta alamat email, nomor telepon, nah itu bisa jadi database destinasi kita ya untuk mengirim broadcast-broadcast iklan atau promosi atau voucher gitu ya kepada pelanggan kita agar mereka bisa revisit intention atau kunjungan ulang seperti itu. Kemudian, mempromosikan kode diskon atau voucher tadi ya dengan mengirim email atau spamming atau kode referral ya ke influencer juga bisa ya pakai kode referral. Kemudian memasang push notification juga bisa di websitenya. Yang kedua adalah pull atau dikenal juga sebagai inbound marketing, yaitu strategi di mana perusahaan melakukan usaha agar bisa dicari atau ditemukan calon konsumen yang telah memiliki minat dan mencari produk atau jasa yang telah diketahuinya. Contohnya seperti ini. Di tradisional kita dapat meningkatkan kualitas produk kita. Jadi fokusnya itu memperbaharui ya strategi pull itu ya apa yang ada atau yang kita miliki gitu ya sebagai pengelola destinasi. Kemudian membangun merek atau branding ya. Kemudian menyediakan lokasi dan informasi kontak yang mudah ditemukan ya. Contohnya kita dapat memasang nomor telepon kita di bio Instagram atau TikTok atau di Google My Business atau Google Maps kita ya. Berikutnya, menjaga pelanggan untuk mendorong WOM. Nah, gimana caranya agar pelanggan kita mau menyarankan gitu ya ke destinasi kita gitu. Jadi ketika sudah berada di tempat destinasi kita, gimana caranya mereka tuh merasa nyaman dan ingin menceritakannya gitu ya dengan strategi WOM ini. Itu adalah tradisional dari marketing ya. Kemudian digitalnya, yaitu membuat konten website yang mudah ditemukan, menggunakan iklan pencarian Google, kemudian menyajikan video informatif, menyediakan pemesanan daring, kemudian berikutnya membangun komunitas pengikut atau membina, dan merawat jaringan followers atau likers sehingga berpotensi menjadi viral. Nah ini ya, jadi gimana caranya kita membuat konten yang semenarik mungkin sebagai strategi pull marketing. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, aku izin bertanya, Bu. Oke, boleh silahkan Zaki. Ibu dari push marketing dan pull marketing yang paling efektif yang mana, Bu, ya untuk diterapkan gitu? Paling efektif yang mana? Push atau pull? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Pull atau push? Kalau menurut saya lebih ke pull, Bu. Pull ya. Kenapa tuh Hilmi? Karena untuk mempertahankan followers atau pengikut lama agar tidak berpindah ke tempat lain atau destinasi lain. Jadi kita tetap mempertahankan yang sudah pernah ke destinasi kita untuk terus berdatangan gitu, Bu. Oke, good jawabannya ya. Oke, langsung saja kita bahas mana yang paling efektif yang bisa kita gunakan, push atau pull? Jawabannya adalah keduanya. Ya, jadi perbedaannya ini terletak pada siapa yang mulai kontak duluan atau menghubungi duluan gitu ya. Sebenarnya di situ intinya ya. Jadi kalau push lebih ke destinasi yang mendatangi audiens, kalau pull audiens yang menemukan destinasi kita. Yang tadi ya contoh yang disebutkan juga kalau push berarti iklan media sosial. Kalau pull audiens itu mencari di Google Review atau di Google Maps gitu ya. Misalkan keywordnya itu rekomendasi tempat waterpark di Jawa Barat ya atau di Jakarta gitu ya. Nah, itu dengan keyword yang seperti itu kan dalam Google juga merekomendasikan. Nah, itu berarti di situ posisinya adalah audiens menemukan destinasinya. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan Google Maps kita banyak review, itu dia akan ngangkat. Dia paling pencarian yang teratas. Nah, itu yang pull strategi. Jadi intinya kita bisa menggunakan keduanya gitu ya. Lalu di mana sih posisinya kita menempatkan menggunakan strategi push atau pull? Nah, jadi kita seleksi lagi satu persatu. Kalau misalkan destinasinya baru, kita bisa menggunakan strategi push. Ya, jadi membangun perhatian dengan video singkat dan iklan yang terarah untuk yang destinasi baru. Kalau misalkan sudah dikenal destinasi tersebut, kita dapat menggunakan strategi pull, yaitu dengan perkuat pencarian, informasi,
ulasan dan kemudahan pemesanan. Nah, ini sangat membantu sekali gitu ya dengan mendominasi strategi pull ya. Kemudian kalau misalkan lagi apa ya? Musim sepi gitu ya, bukan musim liburan. Nah, kita dapat menggunakan strategi push dan penawaran ya. Kalau misalkan weekday ada promo ya, di apa namanya happy hour biasanya ya di jam-jam tertentu happy hour di situ ada potongan harga dan lain-lain paket penawaran. Nah, itu kita bisa menggunakan push dan penawaran. Kemudian, kalau misalkan kita menginginkan reputasi destinasi kita semakin kuat, kita bisa menggunakan strategi pull plus advokasi. Jadi mengaktifkan cerita pengunjung dan komunitas yang loyal. Jadi gimana caranya? Internet word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut di digital kita itu banyak dibicarakan gitu ya. Jadi konten kita semakin terangkat di situ. Jadi reputasi kita juga semakin baik gitu ya karena pengalaman pengunjung puas ketika datang di destinasi kita. Oke, seperti itu bisa terjawab Zaki pertanyaannya? Bisa Bu, makasih Bu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Jadi kita di sini langsung mulai gitu ya, menyusun taktik pemasaran digital ya dari yang tadi materinya terkait dengan push and pull kita terapkan taktiknya ya. Yang pertama yang bisa dapat kita optimalkan ya, taktik pertama itu dengan mengoptimalkan profil GMB atau Google My Business kita ya. Jadi pastikan wisatawan itu menemukan informasi yang akurat di penelusuran dan maps ya. Kemudian apa yang harus kita optimalkan dari mulai nama yang mudah dicari ya keywordnya, kemudian kategori, lokasi dan jam buka yang akurat, kemudian foto, video terbaru atau representatif, kemudian nomor kontak, situs serta tautan yang reservasinya aktif gitu ya. Benar-benar ketika kita klik gitu ya link tersebut yang ada di apa Google Maps itu langsung link misalkan WA Me gitu ya, WA Me plus WA Me. Jadi langsung ke kontak kita, ngedirect gitu ya. Nah, kemudian ulasan ini dijawab dengan cepat dan profesional. Kemudian pantau performa yaitu pencarian, arah, klik, dan panggilannya. Karena di Google My Business juga terrecord gitu ya, engagement kita itu ada gitu ya di apa akun kita, semuanya ada di situ. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mengoptimalkan atau tutorialnya ya agar bisnis kita itu lebih banyak dilihat ya oleh calon wisatawan. Kita bisa lihat dari contoh berikut ya. Oke. Now that you have started to explore the opportunities that come with online travel agents, it's important to ensure your brand reputation is not jeopardized. This means doing thorough research and choosing the third-party platform that best aligns with your business's interests. Each individual agent will have its own information pack for potential partners. Reaching out to these providers is the best next step. If you're ready to start shopping around, a few of the key online travel agencies to consider are Expedia.com. Expedia is one of the most recognized online agents. It offers a range of travel-related services from accommodation, flights and travel packages to rental cars. Expedia puts emphasis on affordable accommodation. TripAdvisor. TripAdvisor is a review platform that travelers refer to when booking or researching any kind of travel experience. Featuring on this platform gives businesses great exposure. Booking.com. Booking.com is an accommodation platform offering a range of accommodation from luxury resorts to basic apartments. Booking.com is recognized by both customers and accommodation operators for its 24/7 help service. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kita bisa juga memanfaatkan online travel agent atau bisa kita apa istilahnya otak gitu ya. Jadi terhubung gitu ya, Google Maps kita juga terhubung dengan aplikasi atau B2B dengan menjalin mereka. Nah, sebenarnya ini juga salah satu strategi dari taktik ini ya nanti di slide berikutnya. Yang kedua adalah
kita dapat menggunakan website. Nah, jadi jangan asal buat website saja ya, tapi bagaimana caranya website yang menjawab dan bercerita. Maksudnya apa? Di sini contohnya itu websitenya yang saya amati, itu websitenya resort di Nihi Sumba gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Dia sudah lengkap, bisa menjawab lokasi, harga, jam operasional, dan cara reservasi juga lengkap di situ. Kemudian dia juga ada storytellingnya gitu ya, keunikan destinasinya juga diceritakan. Nah, kan di sini ya, saya contohkan di sini ada experience the edges of wilderness, yaitu kan yang mengedepankan alam gitu ya. Kemudian tokoh lokal juga, adat istiadat di apa di Sumba juga dia tampilkan, kemudian kulinernya juga, dan kita juga bisa meyakinkan ya dengan foto yang autentik, ulasan pengunjung, dan kemudian kita ada ajakan gitu ya untuk reservasi. Nah, di sini contohnya di sini kan ada langsung nomor WA ya, kemudian reserve ya, bisa reservasi, kontak us. Nah, ini kan langsung muncul semua. Jadi apa ya? Websitenya itu sangat informatif gitu ya, menjawab apa yang dicari oleh calon wisatawan dan bercerita juga seperti itu. Kita lanjut ke taktik yang ketiga ya, kita dapat mengoptimalkan konten di media sosial kita. Melalui apa? Nah, kita bisa menggunakan taktik inspire, inform, trust, dan convert. Inspire maksudnya adalah kita bisa menginspirasi dari suasana videonya, misalkan wah alam ya, terkait dengan alam indah sekali, kemudian pengalaman ya, misalkan ini yang dicontohkan di PPT saya itu misalkan lagi trip gitu ya, kemudian tempat yang hidden gem, kemudian inform aksesnya ya, jadi akses, kemudian biayanya juga tertera gitu dengan jelas. Nah, kalau di sini, kalau di TikTok kan biasanya ada kayak kalau misalkan konten biasa itu namanya keranjang kuning gitu ya. Nah, di sini bisa diklik langsung ke notifikasi yang hijau ini, tempatnya di mana, kemudian kalian juga bisa langsung cari tiketnya di situ kan ya. Itu sangat dipermudah sekali dengan platform TikTok ini sebenarnya gitu ya. Kita juga bisa menggunakan strategi trust. Jadi terkait dengan ulasan ya. Kayak tadi Ki bilang bahwa ulasan itu yang paling penting gitu ya. Itu benar sekali. Jadi kita bisa menggunakan testimoni, misalkan dicek dari komentarnya ya. Misalkan oh iya kemarin saya ke sana dan bagus sekali. Nah, itu bisa menjadi booster juga ya buat konten media sosial kita agar naik atau FYP juga. Yang keempat adalah convert, yaitu kita juga bisa menggunakan strategi paket ya, paket harga, kemudian jadwal ya. My trip ini apa kapan gitu ya. Di sini open tripnya kapan? Di sini di contohnya di sini juga ada waktu open tripnya, misalkan Sabtu 16 Agustus 2026. Nah, itu adalah bagian dari CTA sebenarnya ya. Call to action gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa reservasi tiket kapan, semuanya itu jelas. Ya, itu di konten media sosial. Nah, contohnya juga kita bisa mengiming-imingi di captionnya itu CTA-nya simpan untuk referensi perjalanan gitu ya. Atau misalkan klik lokasi untuk melihat rute, DM untuk mengecek ketersediaan slot. Nah, coba kita lihat di sini, contoh di sini, di salah satu unggahan TikTok ya. Cuma tracking 45 menit. Nah, ini kan dia apa namanya influencer ya. Influencer. Kalau udah bosnya bayar ke saya. Awal tracking jalurnya api. Nah, di sini banyak sekali ya apa namanya orang yang save videonya karena di sini ada CTA di sini save dulu sebelum tempat ini viral. Nah, itu kan salah satu strategi ya juga bisa kita gunakan di caption konten unggahan kita. Nah, ternyata banyak sekali di sini ada 626 dan untuk forwardingnya ada 791. Nah, ini terbukti ya bahwa CTA ini sangat mempengaruhi gitu ya untuk strategi konten media sosial kita. Kita lanjut ke taktik yang keempat, yaitu kita juga bisa menggandeng kemitraan ya dengan memperluas jangkauan dan nilai. Jadi kita juga dapat memilih mitra berdasarkan kontribusi, bukan sekedar jumlah pengikut saja. Jadi jangan apa ya terlalu idealis juga gitu. Kita pokoknya followers kita atau KOL kita itu yang harus followersnya banyak. Ya enggak juga gitu ya. Sekarang kan zamannya enggak yang industri juga tidak terlalu mementingkan terkait dengan jumlah followers karena ya seperti yang kita tahu banyak juga yang tidak organik gitu ya followers
followersnya. Jadi yang penting dia engagementnya tinggi seperti itu ya, bukan diukur dari jumlah pengikut atau followersnya ya. Kita juga bisa menjalin kemitraan dengan fotografer, konten kreator, atau media lokal atau Depok 24 jam contohnya ya. Explore Jogja, Explore Bandung. Nah, itu adalah media-media lokal yang dapat kita jadikan sebagai kemitraan gitu ya untuk media agar memperluas jangkauan destinasi kita. Kemudian adalah distribusi. Nah, distribusinya kita juga bisa menggunakan otak atau online travel agent ya. Contohnya kita juga B2B dengan marketplace seperti Traveloka, TripAdvisor kayak tadi yang video sudah dicontohkan sebelumnya itu kan ya, banyak platform. Kalau misalkan kita mau go internasional, otomatis kita juga bisa menggunakan platform yang biasa digunakan oleh wisatawan internasional juga ya, seperti TripAdvisor seperti yang tadi dicontohkan di video di YouTube tadi ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan travel agent ya, baik lokal maupun nasional atau bahkan internasional ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan pengalaman ya, pengalaman dari UMKM, komunitas budaya atau pemandu wisata. Dan yang terpenting juga kita dapat mengoptimalkan transaksinya ya melalui pembayaran digital. Misalkan kita join kemitraan dengan menggunakan tiketing ya di Traveloka. Nah, itu adalah transaksi kita. Jadi untuk pembelian tiket di destinasi kita wisatawan bisa beli di Traveloka seperti itu ya, pembayaran digital atau tiketing online. Saya rasa sudah semua ya terkait dengan materi kita hari ini. Sebelum kita mulai ke project ya, pembahasan terkait dengan project kalian untuk minggu berikutnya, ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas ya? Cukup, Bu. Baik, Cukup, sudah Ibu. Kita bahas ke project ya. Ini termasuk ke dalam project yang kedua, karena project pertama tadi sudah kalian menentukan destinasinya ya. Kemudian sudah menganalisis ya, analisis SWOT-nya juga. Nah, sekarang adalah kalian memilih strategi push, pull atau kombinasi keduanya ya. Kemudian buat rancangan profile bisnis atau GMB, halaman utama website ya, bisa ke dummy-nya saja ya. Misalnya menggunakan Canva, nggak harus di hosting ya. Di Canva kan bisa kan ya? Nah, itu bikin dummy-nya. Kemudian kemitraannya kalian memilih pakai menjalin dengan siapa gitu ya, OTA atau influencer, dan disebutkan di situ influencernya siapa atau konten kreatornya siapa. Kemudian kemitraannya juga OTA yang mana gitu ya. Silakan dijelaskan semua di PowerPoint ya. Buat masing-masing satu konten untuk Instagram dan TikTok lengkap dengan tujuan, target audiens, pesan, dan CTA ya. Atau call to action tadi. Captionnya seperti apa? Tolong dibuat. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya? Semuanya sudah saya sampaikan. Kita ketemu lagi ya minggu depan dan kalian dipersiapkan untuk presentasinya. Untuk absensi hari ini nanti otomatis ya ke-record di Meet Attendant. Jadi saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Dan saya rasa untuk pertemuan hari ini dicukupkan ya. Kita ketemu lagi minggu depan, kita bahas banyak diskusi terkait dengan strategi marketing ini ya, dengan masing-masing studi kasus destinasinya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-9 mata kuliah Tourism Communication yang berfokus pada topik strategi komunikasi pemasaran digital dalam pariwisata. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami strategi dan taktik komunikasi pemasaran digital, membedakan karakteristik strategi push dan pull, dan menerapkan strategi push dan pull pada promosi destinasi pariwisata melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan tugas proyek dan presentasi. Mereka belajar mengasah keterampilan berpikir, strategis sekaligus praktis dalam pemasaran digital melalui evaluasi platform digital yang paling relevan yang dapat digunakan untuk promosi destinasi pariwisata. Saya berharap cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berpotensi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri digital.
Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 3 serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Gunadarma, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berpotensi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 3 serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Gunadarma, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.